sebuah kapal selam memasuki kolam Laguna Jurassic World yang sudah terbengkalai. Dua orang di dalam kapal terlihat mencari sesuatu di dasar kolam. Mereka menemukan sesuatu, kemudian memotong salah satu tulang Indominus Rex dan mengirimnya ke permukaan kolam. Di tepi kolam, regu tim yang lain bersiap mengambil tulang tersebut. Namun, saat akan kembali menutup gerbang kolam, kapal selam tersebut malah dimakan. Di atas, petugas yang akan menutup gerbang tiba-tiba dikejar oleh T-Rex yang muncul dari semak-semak. Alhasil gerbang pun tidak jadi menutup. Orang itu berhasil melompat bergelantungan di tangga helikopter dan lolos dari kejaran T-Rex. Tapi beberapa hari kemudian, berita-berita di televisi dihebohkan mengenai aktifnya gunung berapi raksasa yang ada di Isla Nublar, yang konon sebentar lagi disinyalir akan meletus dan memusnahkan semua spesies dinosaurus di dalamnya. Banyak aktivis lingkungan yang ingin para dinosaurus untuk direlokasi agar mereka tidak kembali musnah. Atas kejadian ini, pemerintah Amerika pun melakukan rapat dengan berbagai pihak untuk memutuskan nasib para dinosaurus. Saat sedang bekerja di kantornya, Claire melihat tayangan televisi mengenai hasil rapat pemerintah Amerika yang tidak akan ikut campur mengenai para dinosaurus di Isla Nublar. Dikarenakan dinosaurus-dinosaurus itu adalah properti milik perusahaan swasta dan pemerintah tidak berhak untuk ikut campur keputusan itu. Dan keputusan itu pun membuat Claire sangat kecewa. Tiba-tiba terdengar suara ring telepon yang berasal dari salah satu orang terkaya di Amerika yang bernama Benjamin Lockwood. Benjamin ingin Claire menemuinya di rumahnya. Setelah sampai di depan sebuah rumah gede, Claire pun memasukinya. Di dalam, Claire disambut oleh Ellie Mills. Mills menjelaskan kalau dahulu kala sebelum adanya Taman Jurassic Park, Benjamin dan John bekerja sama merekayasa DNA pertama dinosaurus yang mereka temukan. Bisa dibilang sih Benjamin dan John adalah dua ilmuwan yang pertama kali menggagas untuk menghidupkan kembali para dinosaurus. Mills lalu memperlihatkan gambaran sebuah pulau yang sangat cocok untuk habitat baru para dinosaurus. Benjamin kemudian muncul dan memberitahu kalau impian John dan dirinya adalah memberi ruang hidup bebas bagi para dinosaurus tanpa pagar dan bahkan tanpa turis. Dahulu kala, dia dan John sempat berselisih paham mengenai suatu hal dan akhirnya mereka berdua melanjutkan hidup masing-masing. Dan John akhirnya membuka Taman Jurassic Park pertamanya di Isla Nublar. Benjamin lalu dijemput asistennya untuk minum obat dan menyerahkan semuanya kepada Mills. Claire lalu bertanya pada Mills apakah Benjamin punya anak karena barusan dia melihat sosok anak kecil di ruangan tersebut. Mills menjawab kalau itu adalah cucu Benjamin, sedangkan putri Benjamin sendiri sudah lama meninggal. Lalu, mengetahui Claire pernah menjadi kepala operasional Taman Jurassic World, Mills memintanya untuk mengaktifkan sistem pelacak taman untuk melacak lokasi para dinosaurus tersebut. Dia lalu menunjukkan gambar salah satu dinosaurus yang akan sangat susah ditangkap, yaitu Blue, satu-satunya spesies raptor yang masih selamat sampai saat ini. Blue sangat cerdas dan akan sangat sulit untuk ditangkap. Mengingat ada seorang pria yang pernah menangani Blue secara langsung, Claire langsung pergi untuk menemui seseorang. Orang yang dimaksud adalah Owen. Sebelum Claire memberitahu maksud sebenarnya, ternyata Owen sudah tahu karena Owen juga sudah dihubungi pihak Benjamin mengenai misi penyelamatan para dinosaurus. Owen menyuruh Claire untuk tidak ikut campur mengenai urusan dinosaurus lagi. Namun, Claire malah memaksa Owen untuk ikut dengannya. Awalnya sih, Owen dengan tegas menolak. Namun Claire memberitahu kalau Blue masih hidup dan dia membutuhkan bantuan mereka saat ini. Malam harinya, di dalam pondok, Owen melihat rekaman saat dirinya melatih para raptor yang masih kecil. Keesokan hari pun tiba, Claire mengajak Zia dan Franklin setelah masuk ke dalam pesawat
Ternyata Owen sudah ada di sana. Owen pun berkenalan dengan Zia yang adalah seorang dokter hewan dan Franklin yaitu seorang programmer komputer. Lalu pesawat pun terbang menuju Isla Nublar. Claire dan yang lain pun akhirnya sampai di pulau Isla Nublar tersebut. Dari dalam pesawat mereka melihat sebuah gunung berapi yang aktif yang sebentar lagi akan meledak. Setelah pesawat itu mendarat, mereka disambut oleh Ken. Ken adalah pemimpin pasukan pemburu bayaran yang dibayar oleh perusahaan penjamin untuk membantu misi penyelamatan para dinosaurus tersebut. Rombongan pun bergegas masuk ke dalam area taman. Melewati area puing-puing taman yang sudah hancur berantakan, rombongan itu tiba-tiba berhenti saat ada seekor Brachiosaurus yang berjalan melewati mereka. Zia sangat terpukau karena ini adalah kali pertamanya melihat dinosaurus secara langsung. Sampai di depan gerbang server, Franklin menghack sistem keamanan dan berhasil membuka pintu ruang server. Mereka pun memasukinya, dan dengan cepat Franklin pun berhasil melacak keberadaan semua dinosaurus di pulau tersebut. Sesaat terlihat kalau Ken dan pasukannya telah berhasil menangkap beberapa dinosaurus untuk diselamatkan. Ken lalu meminta Franklin untuk fokus melacak keberadaan Blue karena hanya spesies itulah yang belum mereka tangkap untuk saat ini. Owen dan Zia lalu ikut rombongan untuk menangkap Blue, sementara Claire dan Franklin tetap di ruang server mengawasi pergerakan Blue. Setelah beberapa saat mencari di tengah hutan, dengan bantuan Franklin, rombongan itu pun turun dari mobil dan dengan hati-hati mendekati tempat di mana Blue berada. Owen berjalan sendirian di dalam hutan, lalu beberapa saat kemudian Blue muncul di hadapannya. Terlihat kalau Blue masih ingat-ingat lupa pada Owen dan tidak bertindak agresif. Tapi sekonyong-konyong nih guys, di saat itu dari jauh, rombongan Ken malah menembak Blue dengan obat bius. Blue pun mengamuk. Blue yang marah langsung menyerang salah satu petugas. Lalu karena panik, petugas itu pun menembak Blue tepat di perutnya. Blue pun tumbang. Melihat hal itu, Owen marah. Namun Ken malah menembak Owen dengan obat bius dan Owen langsung pingsan di tempat. Zia yang ada di sana panik lalu mengancam Ken jika Ken macam-macam dengannya, maka Blue akan mati karena dia adalah satu-satunya dokter hewan yang bisa menyelamatkan nyawa Blue. Rombongan itu lalu kembali dengan membawa Blue dan meninggalkan Owen sendirian. Di saat itu gunung berapi sudah mulai meletus. Di tempat lain, gerbang ruang server tiba-tiba tertutup dan membuat Claire dan Franklin terjebak di dalamnya. Claire lalu tersadar kalau ternyata Ken telah membohongi mereka. Ternyata otak yang menyuruh dan menjebak mereka tak lain adalah Mills, tangan kanan Benjamin Lockwood. Di dalam hutan, Owen dibangunkan oleh seekor dinosaurus, namun tubuhnya kaku dan sulit digerakkan akibat pengaruh obat bius tadi. Di sampingnya terdapat lava yang bergerak mendekatinya. Dengan susah payah menghindari lava yang semakin mendekat, Owen pun akhirnya berhasil kembali berdiri. Sementara itu, di dalam ruang server, Franklin melihat sosok makhluk yang berjalan mendekati mereka. Lava mulai mengalir dari atas gedung. Dari dalam lorong, tiba-tiba muncul Barinik yang marah-marah. Claire dan Franklin pun berusaha untuk kabur. Claire menemukan tangga menuju atas. Kaki Franklin sempat tergigit saat naik ke tangga. Beruntung saja Claire masih berhasil membuka pintu di atasnya. Mereka berhasil keluar dengan selamat. Mereka melihat kondisi gunung yang meletus mengeluarkan lava panas dan melemparkan bola api ke segala penjuru. Dari jauh terlihat Owen yang sedang berlari. Di belakangnya muncul juga rombongan para dinosaurus yang berlari mencari perlindungan. Mereka pun kabur bersama dengan para dinosaurus menuju tempat yang lebih aman. Franklin dan Claire lalu masuk ke dalam Gyrosphere. Seekor dinosaurus lalu tiba-tiba saja muncul, dan lalu Carnosaurus pun tiba-tiba muncul menyerang dinosaurus lain dan menyenggol Gyrosphere yang lalu membuat pintunya tertutup. Di saat Carnosaurus itu akan menyerang Owen, tiba-tiba saja muncul T-Rex yang langsung menggigit Carnosaurus itu.
T-Rex itu lalu bergegas pergi meninggalkan Owen dan yang lain karena takut akan ledakan gunung api. Ternyata di ujung jalan terdapat jurang menuju ke laut. Karena takut akan awan panas, mereka pun terpaksa terjun ke dalam jurang menuju lautan. Dengan susah payah, kaca pintu pun akhirnya bisa dibuka. Mereka pun berenang menuju ke tepi pantai. Di atas mereka terlihat sebuah helikopter yang sedang membawa T-Rex. Di sebuah kapal besar yang mengangkut puluhan dinosaurus, terlihat Ken yang bergegas masuk ke dalam kapal untuk segera pergi meninggalkan pulau. Ken mengambil gigi beberapa ekor dinosaurus untuk kenang-kenangan. Dari kejauhan, Owen juga melihat Zia ditahan oleh rombongan tersebut. Menyadari ledakan gunung belum juga berhenti, Owen dan yang lain bergegas untuk menyusup masuk ke dalam kapal. Mereka masuk ke dalam sebuah truk yang ditinggalkan dan menjalankannya untuk memasuki lambung kapal. Truk itu pun berhasil masuk ke dalam kapal tepat sebelum kapal itu meninggalkan pulau. Ledakan gunung berapi itu telah menghancurkan seisi pulau Isla Nublar. Sementara itu, di rumah kediaman Benjamin, Mills ditemui oleh seorang pria bernama Eversole yang adalah juru lelang. Untuk menghubungi para orang kaya di dunia karena dia akan mengadakan lelang untuk menjual para dinosaurus yang akan dilakukan di rumah Benjamin besok. Mills pun lalu menjelaskan kalau uang hasil lelang akan digunakan untuk mendanai sebuah proyek baru yang sedang dikerjakannya di ruang bawah tanah rumah itu. Tidak sengaja, si kecil Messi mendengar percakapan dua orang tersebut. Di dalam ruang bawah tanah, Mills mengajak Eversole masuk ke dalam ruang laboratorium. Di sana, ketahuanlah guys, kalau pihaknya telah berhasil mendapatkan DNA Indominus Rex dari tulang di awal film ini. Untuk menciptakan satu makhluk yang dirancang khusus untuk memburu dan membunuh untuk kepentingan perang, Mills memberi nama makhluk itu Indoraptor. Nantinya makhluk itu akan berharga sangat mahal. Di ruangan lain, diam-diam Messi masuk ke dalam kamar kakeknya dan memberitahu kakeknya mengenai kelakuan si Mills yang akan melelang dinosaurus di rumah itu. Benjamin pun kaget mendengarnya. Benjamin lalu menyuruh Messi untuk beristirahat karena ini sudah larut malam. Owen dan yang lain mengendap-endap menuju tempat Zia. Zia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Blue tanpa adanya transfusi darah. Zia pun menyuruh Owen dan Claire untuk menuju sebuah kandang. Sesuai arahan Zia, setelah dibuka, ternyata hewan yang dimaksud adalah seekor T-Rex. Untung saja T-Rex itu masih pingsan. Merasa darahnya diambil, T-Rex itu pun akhirnya bangun dari tidurnya. Claire langsung kabur lewat atas kandang, lalu kemudian membuka gerbang kandang kembali, dan Owen pun melompat melewati mulut T-Rex dan berhasil keluar dengan selamat. Di tempat lain, Messi mengendap-endap masuk ke dalam ruang bawah tanah di rumahnya. Di dalam ruang laboratorium, Messi melihat rekaman video di mana Owen sedang menjinakkan raptor. Di dalam kapal dengan bantuan transfusi darah T-Rex, Zia berhasil mengeluarkan peluru dari dalam tubuh Blue. Mereka pun bisa bernafas lega sekarang. Sementara di laboratorium, Messi bersembunyi saat mengetahui Mills datang. Ternyata saat ini Mills bersama dengan Dr. Wu yang menciptakan Indoraptor. Dr. Wu terlihat marah karena anak buah Mills menembak Blue hingga sekarat. Dia ingin agar Blue ditangkap hidup-hidup karena Wu ingin Blue menjadi sumber DNA Indoraptor berikutnya, mewarisi sifat Blue. Tiba-tiba muncul cakar dinosaurus yang membuat Messi ketahuan. Lalu Mills menyuruh asisten rumah untuk mengawasi Messi agar tidak kabur dari kamarnya. Sang asisten pun memberitahu bahwa Benjamin ingin menemui Messi. Di tempat lain, kapal yang membawa dinosaurus pun akhirnya berhasil sampai. Owen dan yang lain pun bersiap-siap untuk turun. Namun salah satu penjaga
menangkap Franklin. Malah orang itu mengira Franklin adalah awak kapal. Dia pun disuruh untuk ikut membantu bongkar muat kapal. Owen dan Claire masuk ke dalam truk, lalu kemudian keluar dari kapal tersebut. Mereka bergerak mengikuti rombongan yang membawa dinosaurus menuju ke dalam kediaman Benjamin. Pasukan Ken membawa para dinosaurus masuk ke dalam kandang bawah tanah. Di dalam kamarnya, tampak Benjamin yang sedang memarahi Mills yang telah bertindak keterlaluan. Benjamin yang emosi menyuruh Mills mengambil telepon untuk menghubungi polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bukannya mengambil telepon, Mills malah mengambil bantal lalu membekap Benjamin hingga tewas. Ternyata aksi Owen dan Claire berhasil diketahui oleh Ken. Mereka berdua pun dimasukkan ke dalam kandang bersama dengan para dinosaurus tersebut. Kemudian Mills menyebut kalau apa yang dia lakukan saat ini terinspirasi dari apa yang Claire lakukan di Jurassic World, yaitu menciptakan Indoraptor, dan aksi Owen yang telah berhasil menjinakkan raptor. Mills memberitahu kalau predator yang bisa digunakan bernilai puluhan juta dolar. Mills pun lalu dipukul. Di sini guys, kemudian dia menyuruh Ken untuk membunuh mereka berdua nanti setelah acara lelang selesai. Di tempat yang lain, Messi menyelinap keluar dari kamar lewat jendela untuk memasuki kamar kakeknya. Namun ternyata Benjamin telah tewas. Mendengar ada orang yang datang, Messi bergegas untuk kabur, masuk ke dalam lift kecil di kamar itu. Mills kemudian masuk ke dalam kamar dan memberitahu sang asisten kalau Benjamin telah tewas. Dia pun langsung memecat sang asisten saat itu juga. Miles lalu berkata kalau saat ini dia yang akan mengurus semua urusan rumah Benjamin. Di dalam, Owen menyadari bahwa ada seekor Pachycephalosaurus di kandang sebelah. Owen lalu memancing dinosaurus itu untuk mendobrak tembok dengan kepalanya yang sangat keras. Pachycephalosaurus itu pun berhasil, tembok jebol, dan dia pun berhasil melepaskan diri. Sementara itu, Eversole mulai memimpin lelang para dinosaurus. Satu persatu dilelang, hingga dengan cepat Mills berhasil mengumpulkan dana ratusan juta dolar. Dengan segera, dinosaurus-dinosaurus yang telah laku langsung dibawa keluar oleh para pembelinya. Di dalam kandang, Owen melihat Messi yang berlari di belakang mereka. Claire pun menenangkan Messi dan memberitahu kalau dia tidak akan menyakitinya. Setelah tenang, Messi lalu memberitahu Claire kalau kakeknya telah tiada. Owen lalu memberitahu Messi kalau dia dan Claire akan menolong Messi untuk keluar dari rumah dengan selamat. Dari atas itu, Owen dan yang lain melihat acara lelang yang sedang mengeluarkan prototipe Indoraptor yang tercipta dari perpaduan DNA Indominus Rex dan Raptor. Pada demonstrasinya, makhluk ini akan menyerang siapapun yang disinari oleh senjata laser yang dilengkapi sinyal suara. Tiba-tiba, satu orang menawar makhluk itu dengan harga yang sangat tinggi. Tergiur dengan penawaran tersebut, Mills memutuskan untuk menjualnya. Dr. Wu lalu marah karena makhluk itu menurutnya belum sempurna. Namun Mills bersikeras untuk menjualnya karena menurutnya mereka bisa membuatnya lagi. Owen lalu mempunyai ide setelah melihat Pachycephalosaurus kembali muncul di sampingnya. Dia lalu mengirim dinosaurus itu ke ruang pelelangan dan berhasil memporak-porandakan tempat tersebut. Owen juga ikut bertarung melumpuhkan beberapa orang penjaga di tempat itu. Di saat salah satu penjaga akan memasukkan kembali Indoraptor, Owen berhasil menghentikannya. Seisi ruang lelang pun berhamburan keluar, menghindari amukan Pachycephalosaurus. Ken lalu melihat Indoraptor sendiri yang di dalam kandang. Ken lalu menembak makhluk itu dengan senjata bius. Setelah terlihat pingsan, Ken lalu masuk kandang dan mengambil giginya. Lalu, ternyata makhluk cerdas itu hanya pura-pura pingsan untuk memakan Ken. Melihat kejadian tersebut, Eversole yang ada di sana mencoba kabur berlari masuk ke dalam lift. Namun di dalamnya ternyata ada beberapa orang yang sedang bersembunyi. Seorang pria pun didorongnya.
dan panik melihat Indoraptor dan lalu langsung berteriak dan malah memancingnya. Indoraptor pun berhasil memakan semua orang di dalam lift tersebut. Di ruang bawah tanah, Miles menemui Owen dan yang lain. Miles berniat mengambil Messi dengan paksa. Owen pun menyuruhnya untuk pergi saja dengan membawa uangnya, tidak usah membawa Messi. Di sini nih guys, ketahuan kalau Messi bukanlah manusia biasa. Messi ternyata adalah ciptaan hasil cloning dari Benjamin yang ingin putrinya hidup kembali. Hal itulah yang membuat John dan Benjamin tidak akur karena Benjamin melangkah terlalu jauh dengan menciptakan cloning manusia. Lalu tiba-tiba muncul dinosaurus dan semua orang yang ada di sana pun kabur mencari tempat persembunyian. Di dalam laboratorium, Dr. Wu memerintahkan anak buahnya untuk membawa semua sampel penelitian termasuk tulang Indominus Rex keluar dari bangunan itu. Franklin yang menyamar sebagai pegawai laboratorium saat itu disuruh membius Blue. Namun alhasil Dr. Wu lah yang dia bius. Lalu dari belakang muncul penjaga yang menghentikan aksinya. Ia pun lalu berinisiatif mengeluarkan Blue dari kandangnya, yang langsung saja menyerang penjaga tersebut. Salah satu penjaga tak sengaja menembak tangki gas di tempat itu. Melihat Blue masih sibuk menyantap para petugas, Zia dan Franklin pun bergegas untuk kabur. Kebocoran gas ternyata memicu ledakan. Untungnya si Blue berhasil kabur tepat waktu. Namun ledakan itu membuat laboratorium yang ada di dalam kandang dinosaurus mengalami kebocoran gas beracun. Di dalam ruang fosil, Indoraptor mencium keberadaan mereka. Mereka pun kabur menuju lantai atas dan masuk ke dalam etalase patung dinosaurus. Owen melihat panel listrik ada di sampingnya dan mematikan listrik di tempat itu. Di ruang bawah tanah, dia dan Franklin menyadari adanya kebocoran gas beracun di dalam kandang para dinosaurus. Mereka pun berusaha menghidupkan kembali sistem ventilasi yang rusak akibat ledakan barusan. Namun aksi Franklin itu malah menyalakan kembali listrik di ruang fosil. Alhasil, Indoraptor pun kembali bisa melihat. Indoraptor itu lalu mengejar Messi yang berlari ke atas rumah. Setelah menolong Claire yang terjebak, Owen bergegas mengejar Messi yang sedang dalam bahaya. Ternyata Indoraptor berhasil menyelinap keluar rumah dan bergerak menuju jendela kamar di mana Messi bersembunyi. Setelah membuka jendela, Indoraptor pun memasuki kamar hendak mencengkram Messi. Lalu tiba-tiba Owen datang menembaki makhluk tersebut. Namun ternyata Indoraptor itu kebal peluru. Di saat Owen terpojok, Blue kemudian muncul menyerang Indoraptor. Saat Indoraptor dan Blue bertarung, Owen dan Messi segera keluar melalui jendela. Namun ternyata Indoraptor masih saja mengejar, membuat Owen dan Messi terpojok di tepi kubah kaca. Dari belakang, Claire datang dan memancing Indoraptor untuk mundur. Owen pun berhasil menarik Messi kembali ke atas. Claire lalu mengarahkan laser ke tubuh Owen untuk memancing Indoraptor tersebut. Rencana mereka itu pun berhasil, namun tak disangka Indoraptor masih berhasil naik lagi ke kubah kaca. Lalu datanglah Blue yang menyerangnya. Mereka jatuh bersamaan dan Indoraptor tewas tertusuk fosil yang berada tepat di bawahnya. Zia dan Franklin kemudian muncul memberitahu bahwa ada masalah di dalam ruang kandang para dinosaurus. Sesampainya di ruang kontrol kandang, dia memberitahu kalau telah terjadi kebocoran gas beracun yang mengancam nyawa para dinosaurus. Jalan keluarnya adalah dengan membuka gerbang kandang. Di saat Claire akan membuka gerbang utama, Owen mencegahnya karena mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi jika makhluk-makhluk itu berkeliaran di dekat pemukiman manusia. Claire pun mengurungkan niatnya dan memandangi para dinosaurus yang sekarat di hadapan mereka. Lalu tiba-tiba gerbang utamanya terbuka. Ternyata Messi yang kasihan melihat para dinosaurus yang sekarat membuka gerbangnya. Para dinosaurus itu pun berlarian keluar. Sementara di luar, Miles dan anak buahnya yang sedang mengemasi barang-barang tiba-tiba diserang oleh sekawanan dinosaurus yang berlari keluar dari kandang. Miles pun bersembunyi di kolong mobil. Setelah merasa aman,
Miles coba keluar dan tiba-tiba seekor T-Rex datang menyambarnya. Di sisi lain gedung, Owen melihat Blue dan menyentuh kepalanya untuk menenangkannya. Owen bermaksud ingin membawa Blue ke tempat yang lebih aman, namun Blue menolak dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Owen. Keesokan harinya, terlihat Mosasaurus raksasa yang mengincar para peselancar, T-Rex yang berkeliaran, Pteranodon yang terbang tinggi di atas kota metropolitan. Era baru di bumi telah dimulai dan selesailah cerita film Jurassic World Fallen Kingdom ini guys. Semoga kalian terhibur.